Bel, lo ngapain sih dari tadi tuh senyum-senyum mulu gue liatin? Gue tuh jadi kebingungan kayak ini orang ada apa sih? Ih kenapa sih? Lu kayak pikirin gue banget, so sweet deh. Jadi gue tuh lagi nontonin cuplikan film gara-gara warisan deh. Sumpah lu tuh harus nonton banget. Kenapa? Tapi emang bener sih, kemarin tuh gue sempet nonton filmnya dan emang itu lucu gitu loh filmnya. Bener-bener. Tawa-tawanya kan? Bisa jadi kayak hiburan sendiri buat kita nggak sih? Dan sebelum kita lanjut, gue tuh kelupaan sesuatu, Bel. Apaan kayak tuh? ada yang miss gitu di antara kita. Apa ya? Dari tadi gue juga kayak mikir apa yang belum kita lakuin ya. Oh, gue tahu. Apaan kita tuh lupa buat nyapa sobat perfilman. Oh iya, bener banget. Mungkin langsung aja kita sapa kali ya. Langsung aja. Halo sobat perfilman yang ada di rumah, balik lagi sama gue Sabel dan gue Desya di Ngerolling. Let's Break It Down. Rolling, let's break it down. Nah, karena tadi kita bahas film gara-gara warisan, gue tuh jadi keinget sama film Ngeri-Ngeri Sedap, Bel. Oh, gue tahu tuh deh, sumpah gue nonton itu di bioskop. Seru kan? Nah, ini tuh sama-sama lucu, terus sama-sama sedih juga. Bener. Pas gue nonton tuh kayak pas lagi ada komedinya tuh bener-bener gue tuh ketawa banget. Terus pas satu lagi bioskop ya? Iya, bener-bener rame banget. Terus pas lagi adegan sedih gue bener-bener yang nangis itu. Haru, iya gitu. Bener banget. Dan kayaknya sih bakalan seru kalau misalkan kita ulik kedua film ini. Gimana? Bener banget, mending kita langsung aja Frol. Apaan? Banyak juga kata-kata baru lo. Duh, masa lo nggak tahu sih Frol tuh apa? Jadi Frol itu film rate ngerol. Oh, gue kirain apaan. Tapi bakal lebih asik lagi nih, Bel, kalau misalkan kita tanya-tanya juga pendapat orang lain tentang kedua film ini. Iya, bener banget. Yuk langsung kita tonton. Ini yang Bapak sebut keluarga? Giliran dikit aja Bapak baru bawa keluarga. Nggak bisa kayak gini ya, Pak. Kita udah sepakat dari awal. Aku sampai resign dari kantor buat ngurusin guest house. Tahu gitu aku nggak pernah datang ke rumah ini lagi, Pak. Buang-buang waktu. Masalahnya apa, Pak? Kok bisa sampai kepikiran mau cerai? Tanya sama mamamu, dia yang mau cerai. Apa aku bilang? Oke, jadi untuk kedua film Gara-Gara Warisan dan Ngeri-Ngeri Sedap, gue sendiri lebih pilih film Ngeri-Ngeri Sedap dikarenakan dimulai dari konfliknya yang sangat seru dan sangat relatable dengan permasalahan keluarga yang ada di Indonesia saat ini, dan juga dari pengambilan gambarnya yang close up, seakan-akan kita memasuki point of view dari masing-masing anaknya dan masing-masing keluarga, masing-masing anggota keluarga, dan dapat memahami secara bahasanya, memahami perasaan mereka. Itu sangat bagus. Dan overall bagi gue sendiri itu film mendapatkan nilai 9 dari 10. Terima kasih. Oke, gue udah nonton kedua filmnya, Gara-Gara Warisan dan Ngeri-Ngeri Sedap, dan gue lebih suka Gara-Gara Warisan. Gue kasih rate 8/10. Kenapa? Karena menurut gue Gara-Gara Warisan itu setnya lebih sederhana, tapi lebih deket gitu sama kita, lebih nyampe. Jadi gue lebih suka. Halo teman-teman semua, jadi gue udah nonton kedua film antara Ngeri-Ngeri Sedap sama Gara-Gara Warisan. Gue lebih prefer ke Ngeri-Ngeri Sedap karena gue lebih suka sama alur ceritanya, terus juga sama pemain-pemainnya juga gue lebih suka di Ngeri-Ngeri Sedap. Dan gue lebih dapat filmnya itu lebih suka gitu di Ngeri-Ngeri Sedap. Nah, ratingnya gue kasih ke Ngeri-Ngeri Sedap itu di 8,5. Thank you. Wow, seru juga kan ya deh dengerin pendapat-pendapat orang tentang kedua film ini. Betul banget, tapi Bel, gue tuh lebih prefer ke film Ngeri-Ngeri Sedap. Kalau gue sih lebih prefer di film Gara-Gara Warisan sih. By the way, kenapa kok lo lebih prefer film Ngeri-Ngeri Sedap? Kalau gue mungkin karena awalnya gue nggak ada ini sih tertarik gitu buat nonton filmnya. Tapi ternyata pas gue nonton dari awal sampai akhir tuh filmnya nggak berasa, Bel. Dan juga emang
Filmnya tuh lucu ya ternyata. Setuju. Dia juga dapet kan di akhir. Kalau lo sendiri kenapa? Kalau gue tuh jadi tuh pertamanya temen gue tuh kayak ngasih rekomendasi gue kayak, Bel nonton film Gara-Gara Warisan deh gitu. Rekomendasi ya? Iya, terus pas udah selesai nonton, turns out gue kayak ngerasa ini film seru banget. Terus juga kayak banyak pesan-pesan yang disampaikan itu kayak ngena banget di gue gitu. Iya betul. Tapi ada juga Bel satu hal yang menarik perhatian gue tentang kedua film ini. Apaan tuh deh? Jadi ternyata kedua film itu sama-sama disutradarai oleh komika. Oh pantes aja. Kan? Iya komedinya tuh dapet banget. Kalau misalkan Ngeri-Ngeri Sedap itu disutradarai oleh Benny Dion. Kalau misalkan Gara-Gara Warisan itu disutradarai oleh Muhadli Aco, Bel. Oh, gue by the way nonton mereka berdua loh. Nonton di YouTube. Astaga, gue kira tuh nonton langsung tau nggak? Enggak dong. Kenapa lu? Gue tuh belakangan ini gelisah mulu, terus gue kayak menghindari kegiatan sosial banget. Kayak gue tuh takut gitu loh ketemu orang. Apa jangan-jangan gue social anxiety disorder ya, Teh? Lu tuh jangan sembarangan self-diagnose itu namanya. Nurse, inget ya, lain kali nggak boleh yang namanya self-diagnose. Nggak baik, bisa berakibat buruk loh. Plus juga beneran jadi overthinking kan, gara-gara mikirin sesuatu yang nggak ada di diri kamu. Lain kali jangan ya Nurse. Gimana nih Bel, menurut lo tentang 3 karakter yang ada di film Gara-Gara Warisan? Menurut gue ya, 3 karakternya ini digambarkan secara mendetail dan juga kayak dijelasin gitu loh, kayak relate juga sama kehidupan kita. Jadi di sini tuh ada 3 anak. Anak yang pertama itu, jadi dia tuh selalu diduain gitu sama bapaknya. Nah karena dia diduain ini, pas lagi dia ngalamin kegagalan di hidupnya itu dia jadi kayak sering nyalain bapaknya gitu. Iya. Nah terus yang kedua itu anak kedua, dia tuh anaknya mandiri, idealis, pokoknya sendiri mulu gitu. Terus yang terakhir ini tipikal anak bungsu sih, kayak sering dimanjain gitu sama ayahnya. Nah karena dia dimanjain sama ayahnya, dia jadi kayak ngebangkang, terus jadi salah pergaulan gitu. Jadi bandel karena udah dimanjain ya. Iya bener banget kayak gitu. Oh ya, kalau Ngeri-Ngeri Sedap gimana tuh deh? Kalau Ngeri-Ngeri Sedap, dia itu punya anak 4 gitu. Ceritanya si bapaknya ini punya anak 4. Banyak ya? Banyak memang. Anak pertama, anak ketiga sama anak keempat itu dia tuh ngerantau ke Pulau Jawa. Jadi mereka tuh dari awal film tuh udah dijelasin tuh kenapa mereka bertiga ngerantau itu, dan mostly alasan ngerantaunya tuh karena konflik sama ayahnya gitu. Nah anak keduanya ini karena satu-satunya perempuan, jadi alhasil dia mungkin secara nggak langsung kayak gue bertanggung jawab nih buat ngejaga orang tua gue. Bener banget sih, gue kalau jadi si anak perempuannya ini emang kayak merasa, ih gue anak perempuan sendiri nih, kalau bukan gue siapa lagi yang ngurusin orang tua gue. Tapi gitu. jangan salah Bel, walaupun emang dia nggak digambarin dari awal konfliknya, tapi ternyata di akhir tuh dia yang paling punya banyak masalah sama ayahnya. Oh my god, kasian sih, tapi ya mau gimana lagi. Oh ya deh, tadi kan kita udah ngebahas karakternya nih. Gimana kalau sekarang kita ngebahas dari sisi sinematografi? Betul banget. Mulai dari lu duluan kali. Oke, gue duluan ya. Boleh. Kalau misalkan Ngeri-Ngeri Sedap itu, dia pengambilan kameranya tuh close up, Bel. Oh. Ya, jadi kayak tiap shootnya itu kelihatan lebih personal, dan juga dia kebetulan pergerakan kameranya tuh minim. Jadi kelihatan sederhana tapi juga efektif. Kalau Gara-Gara Warisan? Kalau Gara-Gara Warisan sih sinematografinya nggak sebagus itu ya, tapi setup yang mereka tampilin di film itu tuh kayak ngegambarin kehidupan sehari-hari di Indonesia. Jadi kayak pas kita nonton tuh kita ngerasa familiar gitu, jadi kayak nyaman gitu. Indonesia gitu ya. Iya bener banget.
Jadi guys, karena kita tadi udah ngebahas dari karakternya, sinematografinya, kalian penasaran gak sih fakta-fakta apa aja yang ada di kedua film ini? By the way, lu penasaran juga gak sih, Dey? Pastinya dong, Bel. Di sini gue udah punya 4 fakta-fakta menarik mengenai film Ngeri-Ngeri Sedap. Wah, boleh tuh disebutin. Oke. Yang pertama, film Ngeri-Ngeri Sedap ini ternyata skripnya udah ditulis dari 8 tahun yang lalu sama Benedion, Bel. Wow, udah lama Nah, banget kan? ternyata. Yang kedua, film ini tuh shootnya tuh real, Bel. Jadi nggak pakai editan. Jadi kalau misalkan udah bikin ada pemandangan tobat, terus habis itu rumah-rumah adat, itu real beneran. Wow, keren banget, sumpah. Yang ketiga, film ini juga terinspirasi dari kisahnya Ko Ernest atau Ernest Prakasa ya, yang dimana dia tuh mengangkat latar belakang dari konflik keluarganya terus diangkat jadi film mas. Benedion ini kebetulan terinspirasi dari Ko Ernest ini. Dan yang terakhir, saking kan Ngeri-Ngeri Sedap populer banget kan? Iya. Tuh, saking populernya film ini tuh bahkan sampai menjadi perwakilan dari Indonesia buat di Piala Oscar di tahun 2023. Wow. By the way, itu susah nggak sih? Kayak nggak mudah untuk film Indonesia bisa ada di Piala Oscar kayak gitu. Banggakan ya. Bener. Fakta-fakta gara-gara warisan? Sebenarnya ya, kalau gara-gara warisan tuh jadi hampir mirip sama Ngeri-Ngeri Sedap. Nah, jadi awalnya itu film Gara-Gara Warisan mau disutradarai sama Ko Ernest. Karena sutradara yang sekarang atau si Muhatri Aco ini kayak merasa nggak percaya diri gitu. Ya, tapi jadi dia berhasil. Nah, yang kedua itu, jadi film Gara-Gara Warisan itu merupakan film komedi pertamanya Oka Antara. Lo tahu nggak Oka Antara? Iya bener. Dia biasa main film action sih. Nah, yang ketiga itu ini yang mirip sama film Ngeri-Ngeri Sedap. Jadi film ini itu dibuat karena dapat inspirasi dari Ko Ernest yang ngebuat film dari kisah keluarganya sendiri. Keren ya, secara nggak langsung kita menemukan persamaan lainnya di antara kedua film ini. Bener banget, dan gue amaze-nya itu sama, jadi tuh ini film dari cuma hal sepele gitu loh inspirasinya dari keluarga sendiri. Iya, tapi bisa diangkat jadi film di layar lebar. Keren banget ya sih? Jadi salah satu perwakilan buat di Piala Oscar ya. Nah, bener banget, keren banget sih. Kita kan udah bahas nih secara keseluruhan tentang film Ngeri-Ngeri Sedap dan juga Gara-Gara Warisan. Kalau menurut lo sendiri nih, Bel, gimana tanggapan lo tentang kedua film ini? Menurut gue ya, kedua film ini tuh sama-sama bagus banget dan juga seru banget. Menurut kalian gimana? Seru banget kan? Karena emang kedua film ini tuh bagus. Pasti dong. Gue tuh kayak ini tuh worth it banget buat ditonton. Benar, harus ditonton ya guys. Betul banget. Nah, dari film ini juga kita tuh jadi belajar ya sobat perfilman, kalau misalkan tiap keluarga ini punya permasalahannya masing-masing dan juga punya penyelesaiannya masing-masing. Nah, bener tuh Dave. Emang ini keren banget sih menurut gue. Setuju. By the way, Roll seru kan? Gimana yang lain? Nah, tapi kalian masih inget nggak kepanjangan dari Frol? Iya, masih pada inget nggak? Masih dong. Coba sebutin, Frol itu kepanjangan dari apa? Coba. Keren. Emang ya, Frol atau film Rate Ngerol ini bener-bener banyak banget kasih kita informasi, ya kan? Kita juga bisa belajar di sini. Jadi tahu fakta-fakta menarik. Iya, lainnya. Iya, betul. Tapi Bel, sayangnya nih nggak berasa. Ternyata udah mau selesai nih kita. Ya, padahal kayak kita tuh ngerasa baru sebentar loh kita ngomong-ngomong. Tiba-tiba udah selesai aja di pembahasannya. Iya. Oke, kalau gitu, sebelum kita akhiri, bisa dong sobat perfilman buat tulis kolom komentarnya di bawah. Oh iya, bener. Kita tunggu pendapat ya. Kita tunggu komentar kalian di bawah ya. Betul banget. Kalau gitu, gue Desya dan gue Sabel. Pamit undur diri, ngerolling, let's break it down.